warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai jurnal penelitian perbandingan pendapatan usaha tani jagung manis dan padi di Subak Dalam Semapan Nanggala, Desa Kesiman, Petilan, Kecamatan Denpasar Timur. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian, ada baiknya kita harus mengetahui latar belakang penelitian ini terlebih dahulu. Yaitu pada kenyataannya, negara Indonesia merupakan negara agraris dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Terutama pada permintaan pasar yang terus meningkat terkait bahan pangan. Bahan pangan di sini yang dimaksudkan yaitu jenis karbohidrat seperti padi, jagung manis, dan juga kedelai. Di penelitian ini kita mengambil kasus pada jagung manis, di mana permasalahan yang dihadapi oleh petani ini adanya rendahnya produktivitas usaha tani dan juga kurangnya modal. Namun, petani memiliki harapan pada pemerintah untuk melakukan penelitian usaha tani jagung manis di desa mereka. Salah satu upayanya yaitu dengan meningkatkan produktivitas jagung manis dengan cara memberikan pupuk. Seperti yang kita ketahui, jenis pupuk ada dua, yaitu pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Untuk metode yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini akan disampaikan oleh teman saya. Metode penelitian terdiri dari 4, yaitu yang pertama lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya di Desa Sliman, Petilan, Kecamatan Denpasar Timur pada bulan November 2012 sampai Januari 2013. Yang kedua adalah pengumpulan data dan responden penelitian. Pengumpulan data dilakukan wawancara langsung dengan responden meliputi kuesioner, observasi, dan perpustakaan. Yang ketiga adalah variabel penelitian. Variabel yang dianalisis pada penelitian ini adalah pendapatan usaha tani jagung, pemasaran jagung, dan kendala yang dialami oleh petani. Dan yang terakhir adalah analisis data. Pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu analisis deskriptif dan analisis pendapatan usaha tani. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk hasil yaitu tentang perbandingan pendapatan usaha tani jagung dan padi. Pada awal yaitu ada modal penerimaan yang ada pada budidaya tanaman jagung sebesar 25 juta dan pada budidaya tanaman padi sebesar 12.919, di mana pada proses budidaya ini terdapat pengeluaran yaitu pengeluaran biaya tetap dan biaya variabel, di mana pengeluarannya pada budidaya jagung sebesar 6.473 dan pada budidaya padi sebesar 4.957. Untuk rata-rata luas lahan pada budidaya tanaman jagung sebesar 0,23 hektar, di mana pada budidaya ini didapatkan pendapatan sebesar 9.263 per bulan dalam hektarnya. Kemudian untuk budidaya padi dengan luasan lahan rata-rata 0,29 hektar, di mana pendapatan yang didapatkan yaitu sebesar 2.536.000 dalam setiap bulan per hektarnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa proses budidaya jagung sangat berarti dibandingkan pada proses budidaya padi. Saya untuk membahas dan dilanjutkan oleh teman saya. Pada pemasaran dan kendalanya. Untuk proses pemasaran itu ada 2. Saluran pertama dari petani yang bertindak sebagai produsen, terus ke pedagang pengumpul, lalu ke konsumen. Saluran yang kedua dari petani yang bertindak sebagai produsen, kemudian ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang pengecer atau pasar, selanjutnya ke konsumen. Untuk kendala yang dihadapi itu ada 3. Yang pertama perubahan iklim. Pada saat musim hujan dan musim kemarau, biasanya itu pertumbuhan itu kurang baik sehingga produksinya itu akan berkurang. Yang kedua, perubahan harga dan kurangnya informasi harga. Pada saat musim panen, harga pemasaran itu biasanya menurun yang mengakibatkan kerugian pada petani. Yang ketiga, keterbatasan akses petani terhadap permodalan. Permodalan sangat terbatas, maka biaya merupakan kendala dan penghambat bagi petani dalam mengembangkan dan memodali usaha taninya. Kemudian untuk kesimpulan yaitu 1. Perbandingan rata-rata pendapatan per bulan petani responden jagung manis lebih besar, yaitu 57,01% sebesar Rp6.727.102 per hektar dibandingkan dengan padi.
dapat diartikan bahwa budidaya tanaman jagung yaitu lebih berarti daripada tanaman padi. Dua, yaitu proses pemasaran terdapat dua macam dan kendala yang dihadapi oleh petani di Desa Kesiman, Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, yaitu perubahan iklim, perubahan harga, serta kurangnya informasi harga dan keterbatasan modal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.